Perkenalkan, saya Philip Gunawan. Saya bersama Yayasan CBN Indonesia. Saya akan membawakan tentang AI ethics ya. Thank you Pak Mark, Pak Max, yang sudah mengundang saya untuk berbicara di tempat ini. Saya dan Pak Max bertemu di sebuah acara mengenai debat mengenai AI. Jadi kami sempat cukup panas ya waktu itu ya Pak Max ya. But Ya, I admire betul. you. Itu satu yang topik yang akan pasti panas, tapi ujungnya sama. Bagaimana melayani dengan setia dan benar. Oke. Saya lanjutkan ya, karena kita sempat agak terlambat memulainya. Jadi saya akan coba membawakan poin-poin diskusi. Perkenalkan Ya, saya, Pak. saya ada di Yayasan CPN Indonesia, terutama di bidang parenting project di dalam dunia CPN. Kami punya banyak program-program, ya ada program solusi, ada program jawaban dan yang lain-lain. Dan saya saat ini sedang menangani yang namanya The Parenting Project, yang nanti kita akan coba lihat juga seperti apa, begitu ya, Bapak Ibu. Nah, pada awal-awal saya di CBN di 2019, kami banyak sekali memakai postingan-postingan sosial media, ya di YouTube, di Facebook, di Instagram, dan kami punya funnel seperti ini. Jadi setiap kali konten yang kami buat, itu selalu ada call to action. Artinya kami mau melarikan ke sosial media ini ke dalam prayer center kami, ya counseling center kami, supaya bisa dilayani. Nah, pada waktu 2019, saya waktu itu yang membantu men-setup, zaman dulu itu masih susah ya, WhatsApp, namanya WhatsApp API itu untuk dijadikan satu nomor. Ya, karena sebelum saya kerjakan itu, kita punya 15 HP, ya, yang isinya masing-masing ada 1.500 chat yang belum dibaca begitu ya. Jadi kalau kita bilang halo, nanti dijawab lagi 2 minggu lagi gitu, karena tanpa sistem tuh nggak bisa dilakukan. Nah, kami lakukan ini, lalu dari itu kita bisa memproses sekitar mungkin 100.000 orang per tahun ya, di mana orang bisa menghubungi kami dan kami bisa membalas begitu ya. Jadi itu hitungannya per person, satu orang, dan kita bisa bolak-balik dan banyak sekali pelayanan yang kami bisa lakukan. Nah, saya mengkategorikan sebenarnya berbicara tentang etika ya. AI chatbot itu mungkin lebih ke ChatGPT, yang sekarang kita bisa ngobrol bareng. Lalu nanti ke depannya itu nanti akan ada AI listener ya. Listener itu artinya bisa menganalisa. AI agent itu artinya eh, dia untuk tujuan tertentu yang kita bangun, dan AI organization. Nah, ini saya berikan dulu supaya kita pembicaraan etikanya lebih mantap ya. Jadi sekarang itu mungkin Bapak Ibu banyak memakai chatbot. Ya, chatbot tuh yang seperti yang tadi ya, ChatGPT gitu ya. Nah, yang listener itu seperti apa ya? Saya coba ini ya. Nah, ini ada satu yang menarik ya dari Google, karena Google baru mengeluarkan ini. Jadi saya coba-coba cari yayasan Sabda di internet ya. Terus udah gitu saya masukin PDF-nya ke sini ya. Dan saya buat podcast nih, Pak Max ya, berdasarkan dokumen yang sudah ada di internet. Saya buat podcast ya, kita coba dengerin ya kayak gimana gitu. Hey everyone, and welcome. We're diving into something pretty inspiring today. We're going to be looking at Yayasan Lembaga Sabi'ah. It's an Indonesian Christian organization, and we're going to call it YLSA for short. They use technology to not just survive, but really thrive during COVID-19. Think about it. How do you keep a community connected when gathering in person is suddenly impossible? Well, that's what YLSA faced. It's a story with some universal themes, I think. We all remember early 2020. Ya, jadi dia itu dengan dokumen Wah, saja. hebat. Ya, sekarang ada iklan Sabda oleh AI. Ya, jadi dari dokumen PDF saja dia
sudah bisa bikinkan podcast ya. Of course, ini Google yang akan menyaingi ChatGPT ya. Jadi ini tentu ini baru dalam bahasa Inggris. Nantinya pasti akan ada di bahasa-bahasa lain. Dan saya mulai memakai ini. Ini kan karena yang seperti tadi ya, kalau yang chatbot itu kan kayak ChatGPT biasa. Ini kan udah recent. Artinya dari dokumen yang dari Sabda yang saya ambil dari internet entah di mana, dia tuh bisa bikinin briefingnya seperti apa, Yayasan Sabda, ya study guide-nya seperti apa, ya terus FAQ itu frequently asked question yang seperti apalah. Jadi kalau saya belum pernah mengerti Sabda, saya bisa upload dokumen itu dan mereka bisa memberikan saya kira-kira ini seperti apa yayasan ini, dan itu oke banget supaya membantu saya buat mempelajari. Nah, itu tingkat yang selanjutnya ya. Nah, tingkat selanjutnya lagi ya Bapak Ibu, saya balik lagi ke sini ya. Tadi kan chatbot, reasoner. AI agent. AI agent itu artinya kombinasi dari beberapa tools. Ya, ini saya coba buat. Ini saya coba bikinkan saja sedikit ya. Ini saya tentu Spamex lebih jago. Hey everyone and welcome. Ini yang saya sedang kerjakan ya, artinya dari Google Drive, terus saya pakai ChatGPT, terus saya minta dia untuk bikinin dokumen, dan ini bisa ini bisa banyak banget begitu. Jadi artinya agent tuh artinya bukan cuma satu doang, tapi digabung jadi satu begitu. Itu nanti mungkin 1-2 tahun ke depan ini akan menjadi banyak ya. Jadi agent itu seperti itu. Jadi untuk tujuan tertentu ya. Nah, organisasi itu nanti lebih advance lagi ya. Artinya buatkan saya strategi untuk memperuntung perusahaan begitu ya. Nanti dia akan memakai lebih panjang lagi. Nah, ini terminologi ini sangat penting dulu dibahas supaya kita bisa membahas tentang etikanya gitu ya. Nah, ini beberapa prediksi saya yang akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan ya. Saya coba prediksikan ini supaya dengan bahasa yang lebih mudah, karena seringkali kita berbicara AI itu kayak satu makhluk entah di mana begitu ya. Tapi pengennya yang kita bisa ngerti dan kita bisa diskusikan ya implikasi etika. Nah, jadi AI itu kalau kita bicarakan AI bukan seperti kayak kita bicarakan di planet mana gitu ya. Jadi AI itu ya itu adalah sebuah program ya, software yang bisa dipakai di mana-mana. Jadi sekarang ini organisasi dan pemerintahan semua bakalan membangun sebuah program ini. Dan kalau kita bicara AI itu bukan satu, tapi program-program ini di mana-mana ya. Jadi masing-masing akan punya AI sendiri. Sabda akan punya AI sendiri. Kami pasti akan punya AI sendiri. Semua akan punya ya. Jadi sekarang ini udah terjadi begitu ya. Dan AI seringkali kan ada yang bilang AI akan mengambil alih dunia seperti film Terminator gitu ya. Menurut saya ancaman utamanya bukan dari AI yang akan memusnahkan kita manusia seperti di film-film, tapi siapa di belakang program-program AI ini ya. Jadi AI ini kalau digunakan misalnya kita untuk penginjilan, itu akan menjadi sesuatu kekuatan yang kuat. Tapi kalau digunakan untuk yang lain akan menjadi kekuatan yang jahat juga. Jadi yang penting itu siapa di belakangnya. Ya, kalau di belakangnya hacker, ya dia akan gunakan untuk kekuatan yang jelek ya. Untuk kalau di belakangnya kita gunakan untuk yang baik, itu yang penting gitu. Jadi bukan AI itu sendiri, tapi manusia yang di belakangnya itu yang perlu gitu, yang akan menentukan ya. Jadi kita akan perang AI.
Perang AI itu apa? Artinya itu apa? Ya, agent-agent AI yang seperti saya bilang tadi ya, banyak gitu agent yang saya gunakan misalnya Sabda dan kita misalnya di CBN kita gunakan untuk penginjilan ya. Kita gunakan agent-agent AI ini untuk membantu orang belajar untuk Alkitab dan lain-lain. Ya, kita akan gunakan itu. Tapi di luar sana akan ada yang anti kita juga gitu. Ya, mungkin agama sebelah akan memakai itu juga untuk ya menyerang kita juga. Jadi ini sebentar lagi nih akan terjadi dan saya percaya seperti Pak Max nanti akan berada di depan ya untuk garis depan ya. Pada saat peperangan ini terjadi termasuk kita juga ya. Pasti nanti akan ada banyak bot-bot di sana ya yang mungkin akan membantu untuk penginjilan, tapi ada juga yang membantu untuk ya itu untuk lawannya kita gitu. Jadi kita akan adakan peperangan ini dalam waktu dekat akan terjadi. Ya, kalau kita Sabda sudah meluncurkan AI Alkitab, AI penginjilan dan lain-lain, AI counseling, segala macam AI dimeluncurkan. Nah, nanti akan ada antinya juga. Jadi itu prediksi saya nih, ini kita akan memasuki era ini dan di belakangnya ya. Jadi manusia-manusia di belakangnya ini yang akan jadi pemikiran bersama ya. Jadi nanti prediksi saya akan ada polusi AI. Polusi AI itu apa? Ya gambar palsu, ya artikel palsu, ya sumbernya palsu lah, ya pokoknya semua itu bisa dibuat. Ya, jadi akan ada konten-konten yang AI generated itu ada di mana-mana. Nah kalau kita kan mau buat postingan misalnya kita mau buat postingan Instagram. Dulu kan kita pakai Photoshop, lalu ada Canva, bikin pakai Canva gitu ya. Terus kita ada manusia yang membuat ini. Nah, sekarang Anda bisa bayangkan nggak? Begitu AI mengerjakan ini, dia akan mengerjakan membuat desain itu dengan 24 jam. Ya, jadi artinya yang tadinya mungkin dulu itu butuh graphic design 1 jam, terus nanti ada Canva jadi lebih singkat lagi. Nah, sekarang ada AI lagi yang secara otomatis akan bikin terus, begitu ya. Dan itu nantinya akan bukan cuma membuat, dia akan otomatis akan memposting, ya. Dan saya yang grafik tadi, saya sudah bisa buat. Ini saya sekarang ya. Saya sudah bisa buat agent, artinya dari sebuah artikel bikin gambar, bikin captionnya dan udah otomatis posting. Itu saya udah bisa kerjakan gitu sekarang ini. Nah, ini yang akan membanjiri. Ini bentar lagi ya, ke depan nih beberapa tahun kita akan polusi banget gitu ya. Jadi misalnya konten itu yang sekarang kita lihat aja udah banyak, itu akan berkali-kali lipat lebih banyak gitu ya. Jadi bakalan jadi crowded banget dan kita akan nggak tahu nih yang mana yang asli, yang mana yang enggak begitu ya. Jadi itu prediksi saya akan terjadi. Nah, jadi nanti yang seperti hackers dan yang lain-lain, mereka akan bisa nipu dengan gampang sekali ya. Nah, etikanya di mana, Bapak Ibu? Nah, etikanya ini kita mau diskusikan ya, artinya beberapa do and don'ts. Jadi do artinya kita boleh lakukan, kita boleh maksimalkan AI untuk efisiensi administrasi ya. Misalnya buat jadwal, buat komunikasi, ya. Misalnya saya nulis email, saya bisa pakai voice note terus langsung jadi email, kayak gitu kan, supaya kita bisa melayani lebih banyak ya. Untuk manajemen data, ya. Nanti mungkin seperti apa Pak ini? Saya bisa belajar. Nanti mungkin Pak Max dari Yayasan Sabda yang akan bergerak ke arah sana ya, bisa belajar dari mereka begitu ya. Tapi ini sudah bisa dilakukan Bapak Ibu ya. Jadi seperti benar-benarin kolom di Excel ya, kan suka seringkali kita ada spreadsheet terus susah banget tuh bener-benerin gitu, makan waktu. Nah, sekarang udah nggak perlu lagi kan, kita tinggal upload terus suruh benerin, nanti dia bisa benar sendiri. Nah, alat bantu AI ya, ini dalam video ya.
Jadi kalau video itu kan biasa ada terjemahannya. Ya, kalau dulu kan dari video terus ada yang ngetik terjemahannya, ya captionnya. Sekarang kan udah langsung. Ya, terus bisa terjemahannya, bisa ini kalau pakai CapCut ini udah langsung bisa. Ya, ada caption di bawahnya. Mau dirubah di bahasa Inggris bisa langsung. Ya, lalu berikutnya kan di dubbing ya. Dubbing itu mungkin masih agak mahal. Ya, bisa sih bisa, tapi agak mahal. Terus nanti berikutnya lagi, saya ngomong dalam bahasa Indonesia, nanti keluarnya Bapak Ibu dengar seperti bahasa Spanyol. Ya, itu kemarin Meta udah keluarin. Jadi kita bisa nonton misalnya Instagram Reels dari bahasa Inggris ke Spanish begitu ya. Nanti bahasa-bahasa yang lain ada. Jadi kita ngomong bahasa Indonesia nanti keluarnya bahasa Inggris begitu. Itu ya beberapa saat lagi lah ya, mungkin dalam beberapa tahun lagi itu udah bisa terjadi. Nah, ya nanti akan jadinya pasti akan banyak sekali kontennya. Sekarang kalau kita berasa konten udah banyak, nanti itu akan berkali-kali lipat lebih banyak lagi. Jadi makanya akan ada polusi AI ya, akan ada di mana-mana gitu ya. Polusi content generated AI. Ya, kita manfaatkan AI untuk keterlibatan personal ya, analisa data ya, study Bible seperti yang mereka lakukan ya, yang Yayasan Sabda lakukan, buat renungan. Nah, ini oke ya. Nah, yang down ya, ini yang menurut saya penyalahgunaan ya. Misalnya kita membuat gambar yang lagi di mana begitu ya, seakan-akan kita lagi di sana ya. Nah, ini kalau bisa jangan dilakukan gitu ya. Menggantikan interaksi manusia. Nah, ini yang menjadi topik dalam pelayanan ya. Misalnya nih ya, kami bilang gitu ya, jika Anda membutuhkan doa, Anda boleh hubungi kami, ya. Lalu diklik kan nomornya kan, diklik ya. Nah, di situ saya udah mikir gimana kalau kita taruh chatbot aja di situ ya. Jadi nanti yang ngomong itu bisa ngomong sama chatbot. Ya, saya sudah pikir gitu tuh. Halo, Shalom. Iya, Shalom. Saya Philip. Saya punya masalah. Terus chatbotnya ngomong, iya masalah kamu apa? Oh ya, saya punya masalah ini. Terus sudah tuh konseling lama kan, 30 menit gitu ya. Konseling bolak-balik gitu ya. Terus nanti udah gitu, saya yang konseling saya baru tahu, oh ternyata saya ngomong sama chatbot ya, bukan sama manusia ya. Itu saya akan berasa seperti apa ya? Nah, itu makanya saya berpikir kalau bisa kita harus declare. Declare itu artinya, oke, Anda sedang berbicara dengan chatbot. Ya, yang masalah itu adalah kita bilang ini manusia, tapi sebenarnya aslinya chatbot. Nah, gitu. Kalau kita bilang sama chatbot, itu nggak kenapa-napa begitu ya. Tapi nanti etika problemnya adalah kalau chatbotnya kita desain buat berdoa, ya, misalnya untuk berdoa begitu kan bisa. Nah, itu nanti yang doa siapa gitu ya. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan filosofikal yang kita harus ini juga ya, harus jelaskan juga begitu ya. Seperti kayak pastoral gitu ya, tiba-tiba Anda ngomong sama pastor Anda, terus tapi ternyata chatbot. Berasanya gimana gitu kan, secara manusia begitu ya. Bisa dilakukan, bisa, tapi etikanya seperti apa gitu ya. Jadi itu yang menjadi tantangan kita ke depan ya. Jadi AI dalam mengambil keputusan ya. Jadi tentang masalah spiritual atau memprediksi perilaku. Jadi AI itu dia akan mengambil sesuatu yang istilahnya kebiasaan, oke? Orang seperti ini yang biasanya akan lebih most likely ya akan lebih ke arah sini. Jadi dia akan ngambil sampel yang secara statistik itu ini kalau orang seperti ini akan seperti ini gitu ya. Dia ngambil seperti itu. Itu AI yang cara kerja AI kan seperti itu ya. Jadi melihat satu buah grafik dari populasi segini lalu seperti apa. Nah, saya punya satu cerita pribadi nih ya.
Nanti habis ini saya ceritakan. Oh ya, pasti kan ada manusianya ya. Jangan sampai kita bilang ini konseling, tapi konselingnya kita bilang manusia, tapi ternyata AI. Terus udah gitu disetting dengan salah, akhirnya ngobrol macam-macam. Pasti kan ada manusia di belakangnya ya. Menurut saya seperti itu. Nah, ini saya ada cerita pribadi nih. Kenapa saya masukkan seperti ini? Ini adalah cerita anak saya. Ya, dia memiliki kebutuhan khusus. Ya, dia nggak bisa ngomong. Ya, di terapi berjam-jam. Dia di terapi 40 jam seminggu. Ya, dari umur 2 sampai umur 6 tahun. Akhirnya baru bisa ngomong di umur 5. Ya, kita cari sekolah 15, nggak pernah ketemu. Ya, selalu ditolak. Akhirnya ada satu sekolah yang ketemu. Ya. Nah, di sana kami setelah sekolah beberapa bulan dibilangin ini anak punya problem, nggak bisa nulis. Ya, ini kita cari sekolah 1 SD, waktu itu 1 SD. Ya udah habis 15 sekolah dicari. Terus kami bawa ke assessment ya sebagai orang tua kan. Nah, di assessment dibilangnya apa? Dibilangnya, wah dia tuh mata-matain pensil terus. Pokoknya 7 tahun tuh ada 50 pensil yang dipatah-patahkan begitu. Jadi nggak bisa lah, sangat tidak bisa. Ya, kita bawa assessment, dibilangnya apa? Dibilangnya hasilnya ini ya, Pak Max nanti bisa baca. Ya, correspond to 0,1%. Coba bayangin ya, 0,1% kan di sini ya. Ya, kalau you pakai AI, ini ketolong nggak? Nggak ketolong kan? Iya kan? Dari data ini, ya mereka pasti cari populasi yang besar. Dia nggak mungkin dong bisa nolong 0,1%. Udah parah gitu ya. Jadi AI kalau melihat ini nih, nggak ada kesempatan. Sama sekali tidak ada kesempatan. Ya, tapi di saat-saat yang tidak ada kesempatan, Bapak Ibu ya, dan istri saya 2 jam sehari, ya mengajari dia sampai akhirnya bisa. Akhirnya dia bisa mempublikasikan buku dari Gramedia. Ya, ini adalah tim Gramedia yang bekerja bersama kami. Ya, ini bukunya, ini timnya, ini di kantor Gramedia. Nah, saya bilang sama mereka, kalau kamu mau publish, ini ada buku yang ditulis sama dia. Saya nggak mau keluar apapun, dan mereka setuju. Dan dari apa ya, dari yang mustahil itu menjadi mustahil ya. Nah, ini saya berikan satu contoh ya Bapak Ibu ya. Do you want to read this Max? Sure. Ya. Judulnya Surrender, menyerah. Sometimes in life, God doesn't need you to try harder. Kadang-kadang dalam hidup, Tuhan tidak perlu kami coba dengan lebih keras. He just wants you to trust Him deeper. Dia hanya mau Anda mempercaya Dia dengan lebih dalam. Sometimes what you need is to stop trying and start trusting. Kadang yang dibutuhkan itu tidak coba terus, tetapi mulai percaya. Many times I have to let go of the life I pictured. Banyak kali saya harus melepaskan hidup yang saya menggambarkan. To have the life that God has planned. Untuk punya hidup yang Tuhan merencanakan. The more I surrender to God, the more I will be able to see His hand in my life. Lebih saya menyerah kepada Tuhan, lebih saya akan lihat tangannya yang mampu dalam hidupku. By surrendering, oleh menyerah, instead of God becoming part of my plan, kalau saya menyerah, tidak Tuhan yang jadi bagian dari rencanaku, He will make me part of His plan. Dia akan bikin saya bagian dari rencananya. Ditulis oleh anaknya. Bagus. Jadi bayangkan ya kalau AI mendefinisikan kita itu udah pasti dikategorikan sebagai yang gagal. Ya. Tapi etikanya ini seperti apa ya Bapak Ibu ya. Jadi kita boleh saja memakai AI, tapi jangan sampai aspek manusia itu dihilangkan. Ya, karena bisa bayangkan ya kalau di dalam sebuah ministry ya. Oke, ada orang yang mau konseling, terus dia populasinya seperti ini. Terus yang ini tidak berpotensi. Nah, seringkali yang tidak berpotensi itu ya Tuhan bisa jadikan
sesuatu yang indah. Ya, benar ya. Jadi mungkin diskusi saya untuk etika dari AI itu kita harus melihat ya aspek manusianya, jangan sampai dibiarin aja begitu ya. Tapi kita bisa bisa juga ya melihat ya aspek-aspek yang tadinya secara statistik itu tidak mungkin tapi bisa menjadi mungkin. Ya.